Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Sekarang akal budi kami kau terangi dengan firman-Mu. Biar hati kami berubah ya Tuhan, sehingga kami rindu melakukan kehendak-Mu selalu. Tuhan, sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercinta. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat teduh bersama hari ini saya memang khususkan untuk bicara tentang pernikahan. Jadi tepat sekali di akhir pekan ini jikalau suami istri mendengarkan saat teduh bersama. Saya percaya Anda pasti mendapatkan berkat double porsi. Firman-firman biasanya akan membangun kerohanian, tapi ini kerohanian dan pernikahan. Nah, yang bujangan juga akan memperoleh visi yang benar tentang pernikahan. Jadi ini adalah sebuah firman tentang keluarga. Mari kita buka sama-sama di Matius pasal 19 ayat 1-12. Beri judul tema kita hari ini, arti satu daging dalam pernikahan. Saya ulang, arti satu daging dalam pernikahan. Oh ya, by the way, jangan lupa ya, nanti Rabu depan, next-nya ini, saya akan mengadakan KKR di saat teduh bersama. KKR pertobatan dan keselamatan. Ini waktunya ajak jiwa-jiwa baru, mereka yang belum terima Yesus, atau mereka yang sudah mundur, atau mereka yang suam-suam kuku. Ini waktunya kita memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaannya. Saya berikan judul, apa kata Alkitab tentang neraka? Saya bahas dari Alkitab, apa sih neraka itu? Apakah neraka itu nyata? Simple pesannya, tapi saya yakin pesan Injil itu akan menyelamatkan. Kabar baiknya akan sampai ke setiap hati, ya. Jangan lupa nanti pada waktu Rabu next saat teduh ini kita bawa jiwa sama-sama nonton bareng di dalam rumah-rumah, ya. Dan Anda juga bisa kontak mereka yang jauh, yang nggak sekota. Ayo kita nonton saat teduh bersama kali ini, kita ikuti bersama dengan keluarga saat teduh. Keselamatan akan terjadi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tema hari ini, arti satu daging dalam pernikahan. Pasal 19 ayat pertama, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Berhenti sebentar. Tuhan itu selalu mengajar dan menyembuhkan. Tapi yang Tuhan pedulikan itu relationship loh, hubungan. Tuhan ingin sekali keluarga itu pulih, bersatu. Tuhan ingin agar papa, mama, anak-anaknya bertumbuh sehat di dalam iman. Sebenarnya sebelum saya lanjut lagi nanti baca, pernikahan itu susah nggak sih? Gampang susah. Mau gampang jika dibuat gampang, susah jika dibuat susah. Ya. Nah, kita akan baca sekarang ayat berikutnya. Ayat-ayat ini tentang keluarga. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Stop lagi. Sebelum jawaban Yesus nanti kita baca di ayat 4. Ayat 3 kita pelajari dulu pertanyaannya. Yang tanya nggak tanggung-tanggung. Orang Farisi itu ahli Taurat. Mereka itu orang-orang yang berpengetahuan khusus tentang hukum Taurat, yaitu firman-firman di Perjanjian Lama. Tapi mereka motivasinya nggak bagus. Mereka hendak menjebaknya. Mereka bertanya itu dengan satu maksud, yaitu untuk mencobai Tuhan. Pertanyaan mereka apa? Saya ulangi lagi. Tuhan Yesus atau guru, dia nggak panggil Tuhan ya, dia panggil guru. Mereka nggak menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka nggak mengakui bahkan kalau Yesus itu Tuhan. Mereka berkata, guru, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Pertanyaan ini kan gampang mestinya dijawab, tapi di zaman itu nggak mudah, karena waktu itu adalah subjek yang kontroversi. Ada dua macam popular views, ada dua macam, bukan popular views, ada dua macam pengajaran oleh rabi-rabi besar. Ya, menurut sejarah, di dalam histori, rabi yang bernama Shammai itu sangat-sangat strict, garis keras. Jawabannya langsung tidak dengan setiap hurufnya huruf besar. Tidak, makanya dia nggak populer. Karena waktu itu, orang-orang Yahudi maunya menceraikan istrinya. Waktu itu ya, di zamannya Yesus itu kan memang zaman-zaman kegelapan. Makanya ketika mereka melihat Yesus dan mendengar pengajarannya, seolah-olah dunia gelap melihat terang.
Makanya Yesus disebut terang dunia, karena Tuhan Yesus adalah hawa baru, fresh, segar, dan pengajarannya pun bukan dari bumi, dari tempat yang maha tinggi. Dan Rabi Shammai pokoknya jawabnya tidak, dosa, masuk neraka, begitu aja. Tapi nggak memberikan penjelasan dan solusinya. Sedangkan yang satunya lagi, ya, kutub utara, kutub selatan, pihak lain dari Rabi Hillel namanya, ini liberal, oke-oke aja. Makanya dia populer. Karena waktu itu banyak sekali pernikahan yang bermasalah di zaman Yesus, dan tidak sedikit yang ingin menceraikan suami atau istrinya sama saja. Sehingga Rabi Hillel ini populer sekali. Bahkan di dalam histori dicatat begini, dikit-dikit ya misalkan kalau goreng telur gitu, agak kebakar telurnya, udah cukup alasan untuk menceraikan karena dianggap tidak menghormati suaminya. Ngeri ya. Ahli Taurat itu bisa berlebihan loh. Apa iya Pastor Philip? Iya, bahkan zaman itu mereka nggak cuci tangan atau apa, hukum-hukum najisnya itu banyak. Dan waktu itu pria-pria zaman Yesus gila hormat. Dan mereka juga nggak setia, istri-istri juga nggak hormat, sama suami-suami juga nggak mengasihi. Wah, kacau pokoknya. Kacau pada waktu itu, zaman kegelapan. Ya, ada contoh-contoh yang lainnya yang ridiculous, yang konyol-konyol ya. Seperti kesalahan yang tidak berarti. Cukup, dan itu dibenarkan. Rabi Hillel ini mengajarkan itu semuanya justifiable, dibenarkan. Pokoknya dikit-dikit cerai. Oke, nggak masalah, karena Musa mendukungnya. Nanti kalau kita baca ayat-ayat belakang, mereka pakai hukum Musa sebagai backingnya. Oke? Nah, sebenarnya ada dua macam kutub yang pengajarannya berbeda. Yesus nggak ikut salah satu. Karena Yesus selalu mengacu pada firman Tuhan. Bukan apa kata manusia atau popular view. Tuhan nggak begitu. Tapi sebenarnya mereka kok bisa mencoba Yesus pakai pertanyaan begini ya, karena tidak yang lama yang lalu ada satu kasus pernikahan yang ditegur oleh seorang nabi itu dipenggal karenanya. Yaitu Yohanes Pembaptis tak tanggung-tanggung, sepupu jauh Yesus Kristus. Yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kan perkara Herodes dan Herodias, raja wilayah, dan dia angkat bicara, nggak benar itu nggak benar. Siapapun yang menceraikan, lalu habis itu dia kawin lagi, atau yang diceraikan gitu ya, pokoknya yang kacau deh. Yang seperti itu nanti menikah lagi. Kamu tidak pernah benar sebab kejadianmu itu di mata Tuhan tetap tidak pernah dapat approval. Tuhan menganggap kamu berzina. Tuhan menganggap kamu curang. Tuhan menganggap kamu tidak fair. Jadi sekalipun mau dirayakan sebagai raja wilayah, bahkan pakai imam-imam yang dibayar sekalian. Zaman itu kan bait suci pun menjadi tempat perdagangan. Segala sesuatu dihalalkan. Tapi di mata Tuhan, kamu tidak pernah halal. Hubungan ini salah di matanya forever and ever. Amin. Dipenggal gara-gara itu. Jadi kalau Yesus salah bicara, dia bisa kehilangan pengikut. Kalau dia pakai cara Shammai, udah pokoknya cut off, tidak memberikan sebuah cara pandang, tidak memberikan sebuah solusi jalan yang lebih baik, tidak ada hikmatnya. Atau kalau Tuhan liberal, maka patahlah semua pengajarannya yang lain. Dan kalau Tuhan salah bicara, bisa berakhir ministrinya. Bukankah itu yang mereka mau? Supaya Yohanes Pembaptis di-repeat atau terulang lagi dalam kasus Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Ayat 4 kita baca. Jawab Yesus. Anda siap? Oh, jawaban Tuhan membuat saya semakin mengaguminya. Tidakkah kamu baca? Tuhan nggak berkata tentang hukum yang mereka manipulasi, tidak bicara tentang popular view atau opini. Tuhan berkata, tidakkah kamu baca? Nggak tanggung-tanggung, langsung dibawa ke Kejadian, pasal-pasal awal. Tidakkah kamu baca bahwa sejak semula, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebelum kontaminasi, Tuhan langsung bawa mereka ke pernikahan kesatu dalam ciptaannya. Adam dan Hawa. You see, jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Go back to the scriptures always. Selalu kembali ke Alkitab. Alkitab itu selalu yang benar. Manusia itu selalu salah. Udahlah, pegang aja ini. Ini bukan opini, ini prinsip kehidupan. Apa-apa perasaan kita, pikiran kita itu kalau melawan firman itu selalu salah. Udah gitu aja, nggak usah ditimbang-timbang lagi, nggak usah tanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus nggak akan melanggar firman-Nya.
Roh Kudus tidak akan membatalkan. Go back to the scriptures. Kembali lagi ke scripture, kembali ke Alkitab, kembali Alkitab. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang apa? The Bible says, the Bible says. Tuhan Yesus itu bicara begini bukan hanya karena Tuhan itu divine, ilahi, tapi juga Tuhan itu smart. Ya, karena zaman itu sudah seperti tali yang sudah kacau. Tali yang bulat katanya orang gitu ya. Tali yang sudah nggak bisa lagi diluruskan, sudah nggak tahu dari mana mulainya. Karena zaman itu, pria-pria memandang rendah wanita di masyarakat. Di society, nggak mau kalah, wanita-wanita, perempuan-perempuan zaman Yesus memandang remeh laki-laki. Persis kayak hari ini kan, laki menghina wanita. Wanita susah untuk menghormati pria. Dan Tuhan berkata, go back to the scripture. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca? Lalu, saya ulang lagi ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tuhan itu langsung skakmat, karena ini kan bicara soal perceraian. Perceraian kan selalu bicara gini, kalau perpisahan kan selalu ada pilihan lain atau pria dan wanita berikutnya. Tapi Tuhan langsung skakmati. Tuhan skakmat. Dia berkata, tidakkah kamu baca bahwa dari sejak semula Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dengan kata lain, coba tengok kejadian. Kejadian pasal-pasal awal. Pernikahan perdana. Adam tidak punya pilihan lain. Dia nggak punya opsi. Hawa satu-satunya. Hawa nggak punya opsi lagi. Adam semata wayang. Dia mau memandang suami siapa? Istri siapa? Dia mau memandang laki-laki perempuan mana di tetangganya? Yang ada hanyalah gajah dan jerapah. Tuhan bilang, tidakkah kamu tahu, belumkah kamu baca sejak semula Tuhan jadikan mereka laki-laki dan perempuan? Tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan. Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ya ini, nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihan lagi, ya itu. Tuhan bilang, dari semula dia menjadikan laki dan perempuan. Sadarkah Anda? Singular, tunggal-tunggal. Laki, perempuan. Nggak boleh ada kata-kata keluar seperti ini. Emangnya di seluruh dunia hanya kamu prianya? Masa di dunia ini hanya kamu? Hanya kamu cowok seorang atau kamu cewek seorang. Hanya kamu satu-satunya perempuan. Nggak boleh. Tidakkah kamu baca? Dari sejak semula hanya satu one man, one woman. Ini bicara berlaku untuk orang-orang yang menikah. Pakai tapal kuda. Tidak ada opsi. Pernikahan adalah masuk ke dalam situ, tutup pintu belakang. Tidak ada pintu bahkan di belakang situ. Dan ini juga menjadi sebuah peringatan untuk orang yang mau menikah. Pilih baik-baik pasangan Anda. Kadang-kadang kita pilih pasangan yang fantasi, tapi bukan yang kita butuhkan. Tuhan itu tahu yang kita perlukan. Dan juga pernikahan jangan main-main. Makanya yang bujangan, yang pacaran. Jangan pacaran itu buat coba-coba. Nggak buat coba-coba aja kadang-kadang masih gagal kok. Tapi masih oke kalau pacaran. Kalau menikah nggak boleh, itu bercerai namanya. Apa yang Tuhan persatukan, manusia nggak boleh ceraikan. Ya kan? Nah, pada waktu kita masih sendirian atau bujangan, kita harus berdoa sungguh-sungguh dan menguji relationship itu. Karena itu jangan cepat-cepat berhubungan yang sifatnya fisik, apalagi hubungan badan. Oh jangan-jangan. Karena bagaimanapun juga namanya orang pacaran itu penyesuaian. Courtship. Itu untuk mencari pasangan hidup. Bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Pastikan kalau Anda itu udah gandengan, udah usianya, udah sama-sama orang-orang yang punya tanggung jawab. Orang-orang yang sudah mandiri. Ya, bukan bayi baru lahir kemarin misalnya. Tapi orang-orang yang sudah punya pekerjaan, kalau enggak orang-orang muda yang sudah tanggung jawab sekolahnya di usia yang cukup dewasa. Ingat ya, libatkan Tuhan. Karena Anda bukan cari pacar. Karena Anda menuju ke pernikahan. Pernikahan itu sekali masuk, itu nggak ada pintu belakang. Nggak bisa berkata, ups, salah. No refund policy. Tidak ada yang namanya kebijakan untuk mengembalikan barang itu nggak ada. Nggak boleh. Karena itu tidak boleh coba-coba. Libatkan Tuhan, libatkan orang-orang yang dapat Anda percaya, libatkan keluarga. Semoga keluarga Anda takut akan Tuhan. Ya.
Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Di ayat 5 dan 6, saya bagi jadi 3 poin sederhana. Tolong siapkan catatan Anda. Saya ulang lagi ayat 5. Dan firman-Nya, ini firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Yang ke-1, tinggalkan sikap bujangan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Tinggalkan sikap bujangan. Bahasa I atau aku sudah harus pisah dari mulutmu dan mulutku. Sekarang sudah bahasanya kita. Kalau sama orang luar bahasanya kami. Kami sekeluarga, jadi nggak ada celah, nggak ada tembok pemisah. Orang ketiga nggak bisa masuk karena mereka dapat kesempatan atau dapat signal dari dalam. Selalu bahasanya kami, us, orang luar, orang luar. Tapi di antara suami istri selalu bahasanya kita. Kita. Bukan kamu, aku, uangku, uangmu. Ya. Kakakmu, kakakku. Tapi bukan begitu. Ya, kadang-kadang kita tetap perlu memberitahukan kakak yang mana, orang tua yang mana. Tapi hati-hati, tonasinya bukan seperti orang yang menyerang, tetapi tonasinya lebih menjelaskan yang Anda maksudkan siapa. Ya, karena itu hati-hati, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini laki-laki dan perempuan juga. Kalau di sini dikatakan laki-laki bukan hanya pria. Karena pada mulanya Tuhan ciptakan pria, lalu dari pria itu Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk wanita, yaitu Hawa. Jadi kalau Tuhan bilang laki-laki, itu perempuan juga. Maksudnya dalam hal ini suami istri, ya kan, dalam satu pernikahan yang sama. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, tinggalkan sikap bujangan. Sebaiknya kita bisa ngomong gini tentang pasangan kita. Ya, kekasihku atau suami atau istriku. Kita memang beda. But you were made for me and from me and for me. Kamu itu dibikin sama Tuhan dari aku dan untuk aku. Kita memang beda, tapi kita satu. Nah, kita memang lihat ya, kalau laki-laki dan perempuan itu kan diciptakan dengan metodenya berbeda. Materinya pun beda loh. Kalau dari kitab Kejadian, laki-laki itu dari tanah. Tapi perempuan dari tulang rusuknya. Metodenya pun beda. Tuhan membentuknya lalu menghembusi nafas. Tapi wanita dari rusuknya sudah ada nyawa. Timingnya pun berbeda. Adam dulu, lalu Adam dibuat tidur, nanti Hawanya muncul. Namanya pun berbeda, nggak sama. Yang satu diberi nama man, pria. Yang satu diberi nama wanita atau woman. Dari sini kita tahu bahwa dua insan yang sangat berbeda Tuhan taruh dalam satu pernikahan, itu resiko besar. Tapi disinilah indahnya tubuh Kristus, bahkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kita itu beda. Nah, maksudnya di sini apa? Sebab itu laki-laki dan meninggalkan ayah dan ibunya. Apapun yang terjadi, tinggalkan sikap bujangan. Always go back to marriage. Kalau orang itu sudah menikah, selalu kembali ke pernikahan. Nggak boleh arahnya itu ngepak barang. Nggak boleh. Arahnya itu selalu drop dulu, tunggu. Always wait for one another. Itu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Tinggalkan sikap bujangan. Engkau sudah meninggalkan rumah ayah dan ibumu. Kalau laki meninggalkannya, perempuan juga meninggalkannya. Seperti Ribka meninggalkannya untuk kawin sama Ishak. Sama-sama telah meninggalkan, tinggalkan sikap bujangan. Ada apa-apa, ada masalah apa, selalu bisa diajak bicara. Selalu ujungnya kembali to work out the marriage. Selalu kembali untuk mengerjakan pernikahan. Bukan lari dari keadaan atau larikan diri dari pernikahan itu. Nggak boleh. Arah anginnya itu selalu ke arah marriage, bukan menjauh, selalu ke situ. Itulah sebabnya Yesus berkata kalau ada yang marah jangan sampai matahari terbenam. Tinggalkan sikap bujangan. Yang kedua, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Garis bawah ini, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dari sinilah keluar tema kita, arti satu daging dalam pernikahan. Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lanjut lagi, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Tulis nomor 2 poinnya, targetkan kesatuan selalu.
Makanya sekarang saya ngerti, pernikahan itu begitu sakralnya, kita nggak boleh main-main, jangan menjadi pasangan tidak sepadan. Itulah pentingnya satu iman. Satu iman aja, banyak penyesuaian loh. Ya, untungnya kalau penyesuaian satu iman itu hanyalah anggaran rumah tangga. Tetapi kalau beda iman, sudah beda dasar, itu anggaran dasarnya udah salah. Targetkan kesatuan selalu. Pentingnya satu iman itu di situ. Yang bujangan belum terlambat, belum telat. Pilih yang benar. Ya. Dan proses mempersatukan dua insan yang totally different atau yang sangat berbeda itu, itulah pekerjaan Allah di dalam setiap pernikahan. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan itu menciptakan sebuah institusi namanya marriage atau pernikahan, saya nggak mengerti. Tapi itulah misterinya Tuhan. Bahkan hari ini pun dikatakan bahwa hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti pernikahan. Bukankah itu membuat kita indah, saudara seiman? Bukankah keluarga saat teduh ini seperti, sekalipun kita nggak keluar dari kandungan yang sama, kita mungkin nggak berhubungan darah, tapi ada kemesraan di dalam alam roh. Ada sesuatu yang mempersatukan yang nggak kelihatan. Itulah misteri Allah. Dalam pernikahan juga sama. Allah mempersatukan dua insan yang berbeda dan membentuk mereka, kasar mereka ketemu halus sebelah sini. Kasarnya sini ketemu halusnya sana, bisa sama-sama besi menajamkan besi. Suami bersatu dengan istri. Ini bukan bicara tentang hubungan seksual saja. Ini bicara tentang sifat segala sesuatu. Visi hidup tujuan. Targetkan kesatuan selalu. The goal is, dalam pernikahan itu goal atau targetnya bukanlah kita bisa mengerjakan satu hal bersama-sama. Tetapi kita bisa mengerjakan segala hal bersama-sama. Suami istri itu harus mengerjakan semuanya itu bersama-sama. Kalau nggak bersama, jangan kerjakan. Tapi kalau sampai tidak bisa mengerjakan satu hal yang sama, itu berarti saling melengkapi. Paham maksud saya? Nggak mungkin kan kita semua bisa sama-sama. Ya kan? Atau kalau punya anak masih kecil, bayi gitu, mandi pun, ya kan, ada waktunya. Situ sikat gigi dulu, nanti giliran supaya ada yang jaga anaknya. Ya. Atau kalau kita makan, kadang-kadang nggak bisa sama-sama. Mungkin yang satu ada meeting di luar sana. Bukan berarti bisa melakukan semua activity together. Tapi kalau nggak bisa melakukan segala sesuatu bersama-sama, itu karena saling melengkapi, bukan karena menjauh. Goal tujuan daripada pernikahan bukan melakukan satu hal bareng-bareng, tapi segala sesuatu, segala perkara bersama-sama. Targetkan kesatuan selalu, itu artinya menjadi satu daging, mereka bukan lagi dua. Itu artinya sang pria akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu di mata Tuhan. Dan apa yang telah dipersatukan, yang terakhir, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, garis bawahi. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Nomor 3, tolak kata cerai atau pisah. Atau kata-kata apapun yang melemahkan pernikahan itu. Do not undo, never undo God's word. Jangan pernah meruntuhkan firman Tuhan dalam hidupmu. Tuhan itu pro pernikahan. Bagi yang sudah menikah, yang belum menikah, jangan sembarangan. Tuhan itu pro pernikahan. Pernikahan itu sakral. Hampir-hampir sesakral dengan nama Tuhan. Jangan sebut dengan sembarangan. Jadi jangan pernah serang pernikahan itu dengan kata-kata. Baik itu kata-kata cerai atau yang dosisnya lebih rendah, seperti yang lebih nggak mengancam seperti pisah. Never do that. Jangan pernah lakukan itu. Anda akan mendukakan roh Allah di dalam dirimu. Tolak kata cerai atau pisah. Sebaliknya, rekonsiliasi. Nah sekarang saya tunjukkan ya. 3 poin sudah Anda dapatkan. Saya kasih suplemen tambahan. Ayat 7, kata mereka kepadanya. Ini orang-orang Farisi lagi. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Wah, bawa-bawa Musa ini. Kata Yesus kepada mereka, saya kagum sama Tuhan. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula, tidaklah demikian. Bukan kata tadi Tuhan sudah ceritakan kitab Kejadian. Dari sejak semula, mana ada? Nggak ada. Itu ide aslinya Bapak. Kamu bawa-bawa Musa. Musa nggak salah. Musa itu bukan mendorong perceraian, bukan yang mencetuskan. Musa itu mencoba mengontrol hawa nafsumu. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan. Waduh, kalau sudah di level ini kan celaka ya. Musa ini kan hamba Tuhan ya. Kalau sampai Musa aja menurunkan standarnya, berarti nggak ketolongan. Karena ketegaran hatimu. You know, dari
Ayat ini kita tahu bahwa di dalam pernikahan atau hubungan seringkali masalah utama itu bukanlah setan, tetapi hardness of heart atau kekerasan hati yang minimal satu parti atau satu sisi itu mengeraskan hatinya dulu atau mengeraskan hati selalu. Tapi lebih untung satu daripada dua. Kalau dua-duanya mengeraskan hati, wah mana obatnya? Di sini juga Tuhan berkata, karena ketegaran hatimu, kata ketegaran itu karena kekerasan hatimu. Because of the hardness of your heart. Bahkan Tuhan pun gak bisa tembus. Satu sisi, malahan kalau dua itu kiamat. Sejak mereka mengeraskan hati, kata Yesus, Musa menuliskan the permissive will of God. Atau kehendak Allah yang diizinkan. Paham ya? Ini bukan kehendak Allah yang sempurna, bukan apa yang baik dan benar, bukan apa yang memuliakan Allah. Tuhan pun seolah-olah lewat Musa, ya sudah kalau kamu mau begitu. Kamu minta burung puyuh, ku datangkan. Tapi habis itu mereka mati karena hawa nafsu. Tuhan berkata, baiklah, masuklah kehendak Tuhan yang diizinkan. Saya tidak pernah mau. Saya ngomong sama Tuhan terang-terangan. Dalam hidup saya mengiring Yesus, saya selalu ngomong begini, Tuhan jangan izinkan yang namanya Philip ini Tuhan. Memaksamu untuk tanda tangan sesuatu yang bukan idemu. Atau sesuatu yang tidak membuat Tuhan bahagia. Kalau sampai Tuhan mengangguk sama saya, berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Lebih baik saya hajar Tuhan, jadikan saya anak yang disesah. Anak yang tidak gampangan. Kalau saya dibiarkan, kan berarti saya bukan anak Tuhan. Berarti saya anak tetangga. Jangan Tuhan, hajar aku. Tapi janganlah tolak aku ketika aku bertobat. Hajarlah saya. Saya selalu ngomong gitu sama Tuhan. Saya nggak menunggu sampai Tuhan, kalau saya nggak bahagia kalau Tuhan berkata, ya sudah kalau kamu maunya gitu. Lalu saya pergi dengan happy. Wah, anak-anak saya juga mengerti. Kalau dia tanya sesuatu sama kami, papa mamanya. Kalau saya diam, mereka langsung nggak berani. Nggak usah tunggu saya ngomong tidak. Lebih ngeri daripada kalau saya bilang tidak, adalah kalau saya diam. Kalau saya diam, oke. Kalau dia terusin, wah itu uji nyali. Kalau dia terus begitu kan menantang, itu kembalinya nanti ada masalah sama saya. Kalau saya diam, jangan diteruskan. Anak-anak saya mengerti. Saya tidak marah-marah, saya bukan papa yang emosi-emosi, saya nggak begitu. Tapi anak saya mengerti kalau saya quiet. Saya tidak memberikan definitif atau iya dengan tegas. Dan jangan jalan. Tuhan kita itu kayak gitu. Karena ketegaran hatimu. Bayangin, Yesus anak Allah loh, tahu hati bapaknya. Karena kamu paksa papaku, gitu. Karena kamu paksa Bapa di sorga. Wow. Dari sini kita harus tahu betapa pentingnya lembut hati ya. Ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jikalau demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Betul sekali, ayat 10 tuh muridnya ngomong gini loh. Bukan berarti semua harus jomblo sampai akhir hidupnya, bukan. Jangan main-main. Pacaran pun jangan pernah coba-coba. Ya. Pacaran jangan fisik-fisik begitu, tapi hormati tubuhmu. Ya, di dalam tubuhmu itu ada hukum dosa juga kalau tidak dijaga. Maksudnya hubungan antara suami istri itu sakral. Jadi janganlah kita approach atau mendekati itu dengan attitude atau sikap hati yang salah. Dan yang sudah menikah, junjung tinggi pernikahanmu, pernikahan saya juga, itu sama sakralnya dengan nama Tuhan. Karena nama Tuhan yang mengesahkannya. Bukankah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kita dinikahkan? Dan apa yang boleh diceraikan di sini? Ini bukan sebagai standar oke, tetapi kalau terpaksa. Coba lihat ayat 9 lagi. Tapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Kecuali karena zina. Kata zina di sini dalam bahasa Yunaninya porneia. Kayak pornografi gitu, porneia. Yang artinya begini. Terpaksa karena pasangan selingkuh. Kata kecuali karena zina. Zina ini porneia artinya kecuali karena terpaksa. Kecuali terpaksa karena pasangannya berzina. Itulah artinya. Jadi bukan aji mumpung, ya begitu, ceraikan. Seperti orang-orang Yahudi di zaman Yesus, orang-orang Israel yang dikit-dikit ceraikan istrinya. Ya, nggak suka hati gimana, istrinya sekali gimana, cerai. Suaminya gimana, cerai. Itu sedih. Karena itu berarti menghina nama Allah. Kecuali karena zina itu berarti terpaksa karena pasangannya selingkuh dan berzina. Ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Maksudnya
orang-orang yang bujangan. Kan murid-murid Yesus berkata, wah kalau gitu lebih baik jangan kawin. Tuhan bilang nggak semua orang bisa mengerti perkataan itu, kecuali mereka yang dikaruniai. Ayat 12, ada orang yang nggak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Simpel saja ya. Untuk orang-orang yang masih bujangan, ada kasih karunia tersendiri. Anda tidak perlu nunggu nanti punya pasangan baru bisa happy. Anda bisa merasa lengkap dalam Yesus sekarang. Dan ada juga orang-orang lagi, saya nggak doakan begitu, tapi ada orang-orang tertentu yang sampai tuanya dia tetap sendiri atau bujangan, Tuhan pun mencukupkan dia. Kasih karunia-Ku cukup bagimu. Tapi saya doa supaya masih bujangan semuanya dapat jodoh dari Tuhan ya. Semua keluarga saat teduh. 1, 2, 3. Apa aja arti satu daging dalam pernikahan? 1, tinggalkan sikap bujangan. Tinggalkan itu. Nggak boleh. 2, targetkan kesatuan selalu. 3, tolak kata cerai atau pisah. Lakukan ini, keluargamu akan pulih. Gunung apapun akan minggat di hadapanmu selama Anda sepakat. Di mana ada kesepakatan, di situ ada perlindungan. Di mana tidak ada kesepakatan, seperti tidur di rumah yang mewah, tidak ada atapnya, hujan panas kena semua. Virus pun masuk. Saya berdoa, keluarga Anda dilindungi oleh Allah. Ini waktunya Tuhan memulihkan kita. Ini waktu ya. Mari kita angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Setiap keluarga saat teduh yang tercinta, bawalah damai sejahtera selalu di hatimu dan ada damai di rumah tanggamu. Apapun yang Anda lakukan, berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. God. And there I find you in the mystery.